ketemu lagi dengan Bapak di pelajaran mata pelajaran sejarah Indonesia pada siang hari ini. Tadi Bapak lihat ternyata sebelum mata pelajaran sejarah Indonesia kalian sudah belajar matematika. Nah, pasti dengan belajar matematika kalian sudah mulai agak sedikit bosan ya. Nah, sekarang kita belajar sejarah harus semakin giat lagi belajarnya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita presensi dulu. Siapa hari ini yang nggak masuk? Hadir semua, Pak. Masuk semua, Pak. Tapi tadi Bapak lihat ada anak yang kurang ya, katanya ada kambingnya yang mati, itu betul apa tidak? Tolong nanti dicek ya, sekretarisnya. Oke, terima kasih. Oke, katanya ada kambing yang mati, jadi dia harus buru-buru pulang katanya. Oke, terima kasih untuk kalian, dan mohon sekretaris nanti tolong dicekkan benar apa tidaknya. Oke, di sini Bapak akan mencoba menampilkan sebuah pertanyaan. Ya. Siapakah makhluk pertama yang diciptakan oleh Tuhan? Nah, kira-kira ada yang mau menjawab pertanyaan ini? Saya, Pak Guru. Boleh, silakan. Itu silakan. Nabi Adam, Pak Guru. Gimana? Nabi Adam, Pak Guru. Oh, Nabi Adam. Oke, betul. Ada yang lain? Saya, Pak Guru. Gimana? Saya habis belajar IPA tadi, Pak Guru, bahwa makhluk ciptaan Tuhan itu kan terdiri hewan, tumbuhan, dan manusia. Dalam ilmu IPA yang saya baca itu yang diciptakan oleh Tuhan pertama kali adalah zooplankton, itu makhluk hewan gitu. Itu hewan. Yang pertama. Oke, terima kasih. Kita lihat jawabannya ya. Oke, di sini berdasarkan kitab suci itu kalau dilihat dari agama Islam, kemudian Kristen, dan ada agama yang lainnya, itu ternyata kalau dari sana betul tadi kalau secara ilmu tadi udah disampaikan oleh teman kalian, tapi di sini kita akan melihat siapa sih yang pertama kali, yaitu Nabi Adam dan Hawa, itu ya. Jadi yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan adalah Nabi Adam. Oke, itu. Kemudian, nah pada siang hari ini kita akan mencoba untuk menjelaskan tujuan pembelajaran kita, ya. Kita akan belajar mengenai apa sih? Yang pertama kita akan belajar mengenai sejarah perkembangan bumi dan kemunculan makhluk hidup. Itu seperti apa sih? Kemudian yang kedua, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu dari mana? Apakah dari Indonesia sendiri? Apakah dari luar? Apakah mungkin dari luar angkasa? Mungkin ya. Kita tidak tahu, tapi kita dengan belajar sejarah kita akan mengetahui asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kemudian corak kehidupan masyarakat Indonesia itu seperti apa pada zaman praksara. Nah, jadi pada siang hari ini kita akan belajar mengenai bab yang pertama, itu mengenai awal kehidupan manusia Indonesia. Di sini ada sedikit video yang akan Bapak putarkan, mohon diperhatikan, dan nanti kalian boleh mengajukan pertanyaan. Oke, kedengaran semuanya ya? Pak Silver. Ya, Bu. Pak Silvers. Ya. Nggak ada kameranya, nggak ada. Oh, mungkin sinyal, Bu. Oh gitu. Ya, soalnya tadi agak putus-putus juga. Oke. Gimana, Bu? Ada kelihatan? Saya kelihatan kok. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kalau sinyal kurang memang tidak kelihatan. Kelihatan. Jadi gimana, Bu? Bu Farida, mohon maaf. Ya, kalau kameranya nggak kelihatan. Kalau yang share screen-nya ada. Oh, share screen-nya. Oke, gini aja ya. Non-aktif lagi. Kita ulangi lagi. Screenshot sama kamera aktif, Pak, dua-duanya. Aktif. Ya. Kalau dari saya sini nampak, Bapak. Mungkin sinyal ya. Kamera on. Ya, sekarang kelihatan, Pak Silvers. Ya, kita ulang lagi ya. Nah, di sini ada film mengenai tentang perkembangan bumi
Kita majukan, Bapak ambil dari Halo semuanya, channel YouTube. kelas sejarah bersama Pak Diki. Adik-adik pasti bertanya-tanya ya, bagaimana alam Kita semesta, lanjut. kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Teori ini dikenal Oke. juga. Nah, itu videonya. Mungkin dari kalian ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau misalnya tidak ada yang tanyakan, Ya Pak Silver, itu teori Big Bang Pak Silver. iya, betul, itu teori Big Bang tentang pembentukan bumi, ya, tentang Iya. pembentukan bumi di dunia. Jadi itu adalah perkembangan bumi dan makhluk hidupnya. Kemudian di sini Bapak jelaskan sedikit, itu ada perkembangan buminya. Buminya di sini ada, tadi udah dijelaskan di videonya, ada masa Archeicum, masa Paleozoikum, kemudian ada masa Mesozoikum. Kemudian perkembangan buminya ada masa Pleistosen, kemudian ada masa Holosen. Dan ada perkembangan munculnya makhluk hidupnya, di sini ada teori Darwinnya, kemudian ada perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup, itu ada tenaga endogen, tenaga eksogen, perubahan iklim, letusan gunung berapi. Tadi udah dijelaskan di dalam video, Bapak sekilas aja biar kalian semakin mengerti. Kemudian di sini ada perubahan iklimnya juga. Ada letusan gunung berapi yang tadi asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Di sini ada beberapa teori. Ada teori out of Afrika, teori out of Taiwan, teori out of Yunan. Nah, ini peta penyebarannya. Jadi asal usul manusia Indonesia atau nenek moyang bangsa Indonesia katanya dari berbagai negara. Nah, itu ya. Kemudian, nah sekarang kita masuk ke diskusi kelompok ya, anak-anak. Di sini Bapak akan membentuk 3 kelompok. Nah, 3 kelompok ini kita bentuk berdasarkan kata dar, der, dor. Nah, oke, kalau gitu udah siap ya, sesuai dengan kelompoknya ya. Tadi udah kelompok dar, der, dor. Tadi siapa? Jadi Bapak catat tadi yang kelompok dar itu adalah Purwono, Suaib, Vivi. Betul ya? Betul, Kemudian Pak. kelompok der itu Sugiyarti, Sumar, dan Sidi. Kemudian kelompok dor itu ada Ratnawati, Sulastri, dan Yeni. Kemudian satu lagi Jaan. Betul ya? Nah, sekarang kalian bertugasnya ke kelompok kalian untuk mendiskusikan materi ini nih. Nah, untuk dijawab. Silakan, Bapak kasih waktu sekitar 20 menit. Dimulai dari sekarang. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan nanti. Kalau ada yang kira-kira susah pertanyaannya. Ini pertanyaannya ya. Pertanyaannya nanti ada di LKPD yang udah Bapak bagikan ke kalian. Ini LKPD-nya Bapak tampilkan lagi, takut kalian. Bapak, saya kelompok mana nih Pak? Oh, kelompoknya Jangan itu kelompoknya DOR ya. Itu udah kelompoknya anggotanya itu ada Ratnawati, Sulastri, Yeni, dan kamu sendiri ya. Itu ya Pak ya? Kelompok DOR. Bapak ulangi lagi ya. Kelompok DAR itu ada Purwono, Suaib, Vivi. Kelompok DER itu adalah Sugiyarti, Sumar, Sidi. Nah, itu ya. Itu kelompoknya. Jadi ada 3 kelompok DAR, DER, DOR. Oke. Sudah selesai kelompoknya? Sudah Pak. Sudah? Oke, kalau gitu mohon perwakilan dari kalian untuk menyampaikan hasil diskusinya, yaitu dari kelompok DAR. Itu kelompoknya itu ada Purwono, Suaib, Vivi. Silakan ketua kelompoknya atau perwakilannya untuk menjelaskan. Purwono, Ya. jawab. Ya, Pak, siap, Pak. Tadi Ya, boleh. kami sudah diskusi selama 10 menit tentang tentunya adalah sejarah perkembangan bumi dan kemunculan makhluk hidup. Tadi Ya. Bapak sudah menampilkan itu, Pak, menampilkan video. Itu ada teori Big Bang, kemudian juga ada teori yang lain ini. Masih Ya. videonya berdasarkan video itu adalah kabut yang kemudian menggumpal akhirnya menjadi satu dan berputar kemudian terpental akhirnya menjadi planet-planet dan bumi kita dingin. Kemudian setelah dingin muncul manusia dan juga makhluk hidup yang lain, terutama dari makhluk hidup kemudian manusia itu dari videonya. Tapi juga kami bingung, itu juga teori yang lain tadi Bapak
video juga katanya ada bintang kembar itu yang pecah, kemudian satunya pecah jadi bumi kita, kemudian dingin ada makhluk. Kurang lebih begitu Pak. Oke, terima kasih perwakilan dari DAR. Kemudian perwakilan dari DER, saya persilakan. Siapa yang ingin mempresentasikan hasilnya? Vivi Pak, Vivi. Oh, silakan Vivi, maju ke depan. Iya Pak, tadi dari tugas yang dikasih, Ya. apakah manusia merupakan keturunan kera atau keturunan dari Nabi Adam? Ya. Nah, kami berdiskusi bahwa manusia itu sepertinya bukan dari kera Pak. Ya. Tidak ada manusia itu dari kera menurut kelompok kami Pak. Jadi itu hasil diskusi kelompok kami. Tolong ditambahkan nanti ya teman-teman, seperti itu. Oke, terima kasih kelompok DER. Itu perwakilannya bernama Vivi. Oke, selanjutnya perwakilan yang ketiga itu kelompok DOR. Siapa yang ingin mempresentasikan hasil kelompoknya? Dipersilakan, maju ke depan. Saya Pak, Boleh, silakan. yang Bapak bagikan LPD-nya itu ke saya, Bapak bertanya, corak hidup manusia zaman praksara, yaitu terbagi atas 3. Yang pertama masa berburu dan mengumpulkan makanan, kedua yang kedua masa bercocok tanam, dan ketiga kehidupan berundagian. Nah, inti dari semuanya ini zaman praksara mereka itu masih hidup berpindah-pindah Pak, beda dengan manusia zaman sekarang yang udah menetap. Sekian Pak dari kelompok 3. Oke, terima kasih atas hasil presentasinya. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh kalian di dalam kelompoknya betul semua, tidak ada yang salah. Nah, disinilah fungsi dari kelompok, yaitu adanya terjalin kerjasama ya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, di sini permasalahan yang Bapak sampaikan tadi udah disampaikan di dalam LKPD-nya yang udah Bapak bagikan. Nah, sekarang silahkan dari kalian ada yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kelompok yang tadi udah disampaikan. Entah itu kelompok dari DAR, DER, dan DOR. Silahkan siapa yang berminat nanti dapat hadiah. Saya Pak. Boleh, silakan. Oke, mohon maaf teman-teman ya. Oke, Vivi, silakan. Ya Pak. Sekian Jenny. Halo. Oh, Yeni ya? Pak salah nama, jadi saya nggak jadi ngomong nih Pak. Oh, mohon maaf. Silakan Yeni, silakan. Bapak lupa Ya, terima namanya. kasih. Adapun kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, yang pertama bahwasanya manusia yang pertama yang diciptakan itu adalah Nabi Adam. Kemudian yang kedua bahwasanya manusia itu ketika diciptakan tetap sempurna dan dia bukan berasal dari kera. Ya. Nah, selanjutnya bahwasanya manusia purba itu dibandingkan dengan manusia yang sekarang, memang mereka pola hidupnya masih sederhana. Salah satunya itu bersifat nomaden, sementara kita yang sekarang ini lebih kepada menetap, walaupun mungkin berpindah tetapi untuk istilah yang berbeda. Begitu Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih jawabannya. Super sekali ya jawaban dari Yeni ini. Betul, tadi udah disampaikan sama Yeni bahwa ternyata manusia itu bukan berasalnya dari kera. Jadi tetap ya kita acuannya kepada agama, yaitu atau kepada ajaran dari Tuhan bahwa keturunan dari manusia itu adalah dari Nabi Adam. Kemudian di sini Bapak simpulkan ternyata fosil-fosil yang banyak itu ditemukan di Indonesia, terutama di daerah Jawa. Kemudian perbandingan kehidupan manusia purba atau corak kehidupannya tadi sudah disampaikan bahwa kebanyakan dari manusia purba itu hidupnya berpindah-pindah untuk mencari makanan ya, ada bercocok tanam, kemudian ada berburu dan sebagainya. Itu mungkin kesimpulan yang bisa Bapak sampaikan pada siang hari ini. Tetap semangat, jaga prokesnya, dan kita ketemu minggu depan. Dan jangan lupa sama kalian untuk mengerjakan LKPD yang tadi ya, soal tentang diskusi sudah kalian kerjakan, kemudian soal untuk pribadinya nanti tolong dikerjakan kembali. Itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Kita ketemu minggu depan. Selamat siang, sampai jumpa. Oh ya, sebelum ditutup, Bapak mohon perwakilan dari kelompok untuk ketua kelas untuk menutup doa. Bapak mohon ke Purwono untuk menutup doa. Karena kita jam doa. Ya. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Kita ketemu minggu depan.
Selamat siang, sampai jumpa. Dadah. Selamat Terima kasih. Siang, Pak. Pak Desna. Terima kasih. Waktunya luar biasa ya. Jadi yang keempat baru bisa pas waktunya ya. Tuh memang namanya baru-baru itu butuh penyesuaian ya. Terima kasih, Bu. Silakan kedua ibu guru yang terhormat untuk memberikan masukan. Oke. Siapa dulu Bu? Heni apa Bu Mut? Bu Heni? Ya, langsung aja Bu Mut. Iya. Terima kasih Bu Farida. Selamat kepada Pak Silver Stallone. dan Desna ya. Untuk kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran sudah sangat baik, step by step sudah dilewati dengan baik. Kemudian dan satu hal lagi, stimulus video pembelajaran yang sangat menarik yaitu tentang teori Big Bang. Biasanya dengan suara yang luar biasa itu dalam video itu ya. Jadi memberikan semangat kepada anak untuk mengamati saintifik. Kemudian suara Pak Silver sudah sangat jelas dan tegas. Materi yang disampaikan juga runtut dan jelas. Kemudian satu hal lagi yang menarik, kata maaf. Ya, kadang-kala kita sering lupa kita sebagai guru mengucapkan kata maaf saat kita melakukan kesalahan, ya. Itu juga termasuk pendidikan karakter kepada peserta didik. Dia memberikan reward, ya, motivasi, semangat, bagus sekali, itu penghargaan yang luar biasa. Kemudian kalau yang lain-lain sudah baik, kemudian umpan balik sudah disampaikan kepada Bapak sebagai tugas mandiri, dan tadi hampir lupa penutup doa. Itu saja Bu Farida dari hasil pengamatan tadi. Terima kasih. Lanjut.